Guys, handphone ini baru resmi rilis 1 bulan yang lalu, tapi harganya udah turun Rp700.000. Yap, ini adalah Samsung Galaxy A36 5G. Langsung aja, kita unboxing. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya handphone ini sudah rilis di bulan Maret 2025 yang lalu. Tapi kenapa baru gue unboxing? Karena ada satu hal yang menarik, handphone ini tuh udah turun harga, guys. Dan mungkin ini kesempatan buat kalian yang pengen meminang ataupun upgrade ke Samsung Galaxy A36. Kira-kira semenarik apa, guys? Kita bongkar dulu, tapi sebelum itu kita lihat boxnya. Ini sebenarnya masih sama ya, seperti Samsung Galaxy A series yang lain gitu, guys. Tampilan boxnya benar-benar minimalis dan slim gitu ya, bro ya. Dan ini memang tidak ada kepala charger di dalamnya. Ini kita bongkar dulu. Nah, kan? Ini untuk varian warnanya apa dia nih? Coba kita lihat dulu, guys. Di mana? Oh, varian warnanya Awesome Lavender, guys. Nah, ini selain warna Awesome Lavender, ada juga varian warna Awesome Black, kemudian Awesome White, dan juga Awesome Lime. Gitu, bro. Nah, selain unit dari device handphonenya, guys, di dalamnya ini kalian akan mendapatkan SIM ejector di sebelah sini. Terus lu bakal dapet manual book, including sama warranty card juga. Dan terakhir, lu akan mendapatkan nih, satu buah USB Type-C cable yang sudah C2C. Nah, gue nggak tahu nih kalau A36 itu di pasaran dapat kepala charger atau enggak gitu. Karena beberapa Samsung Galaxy A series ada juga yang dapat travel charger 25 watt gitu. Mungkin buat teman-teman yang sudah beli bisa tulis di kolom komentar lu belinya online ataupun offline, dapat kepala charger atau enggak gitu. Nanti diinformasikan aja di komen gitu ya, guys. Kurang lebih paket pembeliannya seperti itu, minimalis banget. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, bro. Seperti yang gue bilang tadi, inilah varian warna Awesome Lavender, guys. Sebenarnya sih nggak lavender banget ya, guys ya. Ini tuh lebih ke apa ya dia? Kayak warna silver enggak, putih enggak, keungu-unguan, terus warnanya berubah-berubah kalau kita giniin. Hologram, betul sekali, Bapak. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan menariknya, guys, handphone ini tuh sudah ada sertifikasi IP67. Yang artinya nih handphone bisa kalian cemplungin ke dalam air di kedalaman 1 meter kurang lebih selama 30 menit. Karena di sesi unboxing dan juga hands-on, kita bakal lihat bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya, bro. Oke, di bagian bawah, guys, ini ada satu buah speaker ya. Kemudian ada mic, ada port untuk USB Type-C charging, dan ada port juga untuk SIM tray. Nah, dia tuh bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi tidak ada slot untuk micro SD-nya. Bergeser ke bagian samping, guys, di sini bersih banget ya, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas, di sini ada mic juga. Dan di bagian sampingnya lagi, ini ada tombol power dan juga tombol volume up and down. Lanjut, kita bakal bahas masalah bagian belakangnya, guys, yang mana seperti yang kalian lihat, ini merupakan sebuah refreshment dari pendahulunya, Samsung Galaxy A35. Kalau kalian lihat dari modul kameranya. Ini modul kameranya dia sekarang menyatu ya, guys. Kalau yang A35 dia bercerai satu-satu gitu ya, bro ya. Nah, sekarang kita bakal sedikit membahas masalah kameranya, guys. Doski ini punya main kamera, resolusinya 50 megapiksel ya, guys. Bukan diafragmanya f1.8 wide, ada always-nya juga. Kemudian ada kamera ultra wide, resolusinya 8 megapiksel, bukan diafragmanya f2.2. Dan terakhir nggak lupa juga ada kamera makro yang punya resolusi 5 megapiksel dengan bukan diafragmanya f2.4. Terus nyempil di sebelah sini, ini ada sebuah LED flash, bro. Nanti kita bakal lihat ya untuk fitur-fitur kamera apa aja yang terdapat di Samsung Galaxy A36. Tapi for your information, guys, ini kemampuan kameranya menurut gue pribadi memang cukup oke banget gitu, bro. Dari bagian belakang, kita akan beralih ke bagian depan untuk ngebahas masalah layar dan juga kamera selfie-nya. Nah, kalau kita lihat dari layar, sebenarnya ini sebuah smartphone yang punya bentang layar cukup luas, guys. Di angka 6,7 inci. Panelnya pakai Super AMOLED ya. Full HD Plus, guys. Resolusinya 1080 x 2400 pixel dengan refresh rate di angka 120 Hz. Kemudian rasionya ini di angka 20:9 dengan tingkat kecerahan ataupun nits di angka 1200. Jadi buat teman-teman yang suka pakai handphone di bawah terik sinar matahari, ini masih aman banget, guys. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas tengah, di sini ada sebuah kamera selfie. Desainnya punch hole ya. Ini dia punya resolusi 12 megapiksel. Kalau kita lihat dari bagian bezel, memang ini cukup tipis ya, guys. Cuman sayang banget di bagian bawahnya sini ini memang
agak sedikit lebih tebal gitu. Karena kalau kita lihat secara komposisi, sebenarnya bagian kanan, kiri, sama atas nggak jauh beda gitu. Cuman bagian bawah ini memang sedikit lebih tebal. Oke, dari bagian layar, gue sekarang bakal buka bagian setting untuk ngecek spesifikasi atau penjeroan. Dan juga kita bakal kasih lihat ke kalian semua skor AnTuTu benchmarknya. Kira-kira handphone ini yang di diskon 700.000 ini bisa ngasilin skor AnTuTu berapa nih? Gue bakal buka setting. Kalau kita lihat secara UI, seperti biasa ya, ini UI-nya khas banget Samsung. Dia makainya One UI versionnya 7.0. Kemudian Android versionnya pakai yang terbaru, yang pasti Android 15, guys. Kemudian kalau kita lihat secara spek detail gitu ya, ini gue bukain dikit. Dia ini pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3, bro. Secara performa sih harusnya oke, bro. Kemudian RAM-nya ini yang gue unboxing dan hands-on. Ini RAM-nya adalah 8 GB, makanya LPDDR4X. Dan internal storage-nya ini yang gue unboxing dan hands-on, variannya adalah 256 GB. Nah, dengan spek tadi guys, Doski ini bisa menghasilkan skor AnTuTu di angka 652.264 poin. Dan untuk updatean software, ini luar biasa banget ya guys. Samsung ini menjanjikan updatean selama 6 tahun. Seperti yang kita tahu ya, memang yang lama-lama kayak gitu biasanya kan handphone flagship. Tapi ini untuk A series yang sekarang, itu dikasih durasi update, garansinya tuh cukup lama, selama 6 tahun gitu. Nah, buat teman-teman yang memang kalau pakai handphone tuh privacy banget, takut kenapa-napa gitu ya, jangan khawatir karena di Samsung Galaxy A36 ini guys, udah ada yang namanya Samsung Knox untuk security supaya lebih aman lagi. Lanjut ya guys, sekarang kita bakal bahas kira-kira fitur apa lagi sih yang ada di Samsung Galaxy A36 yang di diskon 700.000 ini yang menarik untuk kalian coba gitu ya. Kalau menurut gue pribadi ya, sekarang kan lagi musimnya tuh yang namanya AI. Nah, handphone ini juga nggak kalah. Banyak banget fitur-fitur AI-nya. Ini salah satunya bakal gue sebutin guys. Di sini tuh ada yang namanya Circle to Search. Seperti biasa ya, buat kita nyari informasi langsung di handphone ini guys. Kemudian ada Music Finder buat kita nemuin lagu yang lagi kita denger gitu ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Kemudian ada Enhanced Object Eraser. Ini untuk ngapus objek yang tidak kalian inginkan seperti biasa. Kemudian terakhir ada Best Face AI. Ini untuk mengkoreksi ekspresi wajah kalian pada saat lagi di foto. Gitu guys. Ngomong-ngomong soal foto nih ya, seperti janji gue tadi, kita bakal spill sedikit fitur-fitur apa aja yang terdapat di kamera Samsung Galaxy A36 ini guys. Nah, untuk fitur kameranya guys, sebenarnya ini ada fitur yang menarik. Dia tuh punya fitur yang namanya Fun. Jadi buat foto tapi pakai filter-filter gitu bro. Kemudian ada Portrait, dan ini hasil foto potretnya juga luar biasa. Cukup oke guys. Ada fotonya juga, ini bisa kalian zoom sampai berapa kali dia? Sampai 10 kali. Gitu. Lanjut lagi. Nah, untuk merekam video, dia ini bisa format paling tinggi UHD 30 fps. Kalian bisa pakai Full HD juga, 30 atau 60 dan juga HD. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen pakai yang namanya Super Steady, ini lebih oke lagi. Jadi, meminimalisir goncangan-goncangan yang ada gitu, bro. Terakhir di bagian more ini, kalian tuh bisa memanfaatkan beberapa fitur kamera seperti mode Pro, kemudian Pro Video juga ada, mode malam, kemudian food, ini untuk buat teman-teman yang suka foto-foto makanan ya, food vlogger. Kemudian ada panorama, ada makro, super slow motion juga ada, hyperlapse, dan juga terakhir ada single take. Dari kamera, sekarang kita bakal coba cek satu settingan game aja ya guys, Mobile Legend. Ini kalau misalkan kalian hobi main ML guys, untuk settingannya sendiri bisa rata kanan yang pasti, dan frame rate-nya kalian bisa main di super. Dan juga grafisnya ini mentok di ultra. Jadi secara performa, handphone ini harusnya juga cukup nendang gitu bro. Kurang lebih seperti itu settingan gamenya guys. Buat kalian yang pengen tahu review lebih dalam, sorry banget karena gue nggak akan review handphone ini guys. Karena gue bakal bandingkan handphone ini dengan handphone yang harganya setara nanti ke depannya gitu. Beberapa hari lagi lah nanti bakal kita coba compare sama Vivo V50 Lite. Kira-kira manakah yang lebih unggul secara performa dan juga kamera, lu harus banget nonton videonya nanti gitu bro. Nah, buat lo semua yang pengen takis, handphone ini guys, seperti yang gue bilang tadi, mumpung lagi turun harga, walaupun baru rilis sebulan yang lalu, handphone ini bisa kalian takis dengan harga
5.199.000 rupiah untuk varian yang 8/256 seperti yang gue pegang. Nah, itu bisa kalian beli di website resminya Samsung. Tapi kalau misalkan lu pengen beli di toko Heijo alias Tokopedia, ini harganya lebih gila lagi. Turun harganya nyampe 700.000 rupiah. Jadi kalian bisa rakis dengan harga 4.999.000 rupiah. Gitu bro. Adapun varian yang lain kalian bisa cek aja di official store-nya Samsung guys. Bisa kalian pilih-pilih kira-kira mau varian yang mana. Semoga video ini bermanfaat guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.